Assalamualaikum. Pada abad ke-9 di kota Baghdad, berdirilah sebuah pusat ilmu pengetahuan paling maju di dunia saat itu, namanya Bait al-Hikmah, atau House of Wisdom. Tempat ini bukan sekadar perpustakaan, tapi markas para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia, dari Persia, India, hingga Yunani, yang bekerja menerjemahkan, menulis, dan menciptakan ilmu baru. Salah satu tokoh paling menonjol di tempat itu adalah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Di usia produktifnya, ia menulis sebuah buku matematika revolusioner berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Dari judul inilah muncul istilah aljabar, yang hari ini diajarkan di seluruh sekolah di dunia. Tapi yang lebih penting, buku ini tidak hanya memperkenalkan cara baru menyelesaikan masalah matematika, ia memperkenalkan cara berpikir sistematis berbasis simbol dan logika, cikal bakal cara kerja komputer modern. Sebelum dunia mengenal algoritma, dunia lebih dulu mengenal aljabar. Bayangkan kalau ilmu itu tidak pernah ditulis, bisa jadi hari ini teknologi belum sampai ke titik sekarang, dan kita masih sibuk kirim pesan pakai merpati. In quantum mechanics to electronics, computing, and space travel. But none of this progress would have been possible without the mathematization of science and the development of algebra. The term algebra can be traced back to the Arabic word al-jabr, which has its roots in the title. Hari ini kita akan menelusuri bagaimana simbol-simbol aneh di buku matematika ternyata menyimpan kisah panjang tentang peradaban dan teknologi. Siapa sangka, biang kerok stres waktu ujian ternyata penyelamat dunia digital. Istilah aljabar berasal dari kata Arab al-jabr, yang artinya kurang lebih menyambung atau memperbaiki. Tapi awal mula istilah ini tidak muncul dari ruang kelas, melainkan dari judul sebuah buku ilmiah pada abad ke-9, judul lengkapnya adalah Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, karya ilmuwan muslim bernama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi bukan hanya matematikawan, tapi juga ahli astronomi dan geografi. Ia bekerja di Bait al-Hikmah, atau House of Wisdom, di Baghdad, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang kala itu menjadi jantung peradaban dunia. Dalam bukunya, Al-Khwarizmi tidak hanya menyusun metode menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, tapi juga memperkenalkan cara berpikir matematis berbasis aturan yang bisa diulang. Ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan matematika modern. Yang menarik, kata aljabar sendiri dalam konteks bukunya berarti tindakan mengalihkan suku negatif ke sisi lain dalam persamaan agar jadi positif. Sebuah langkah yang sekarang terlihat sepele, tapi saat itu revolusioner. Dan bukan cuma istilah aljabar yang lahir dari karya ini. Nama Al-Khwarizmi sendiri kelak menjadi asal kata algoritma dalam bahasa Latin, jadi bisa dibilang, satu tokoh ini mewariskan dua fondasi, aljabar untuk logika simbolik, dan algoritma untuk sistem berpikir terstruktur. Dua hal yang kini menjadi tulang punggung dunia digital kita. Secara sederhana, aljabar adalah seni mencari yang tidak diketahui dengan bantuan yang diketahui. Kalau aritmetika berurusan dengan angka-angka pasti, aljabar justru tertarik pada hal-hal yang belum pasti, alias yang belum diketahui nilainya. Dan untuk menyelesaikannya, kita gunakan huruf seperti X atau Y sebagai wakil dari nilai yang hilang. Bayangkan kamu baru pulang dari minimarket, di dompet tinggal tersisa 8.000. Kamu ingat tadi beli gorengan 3.000, tapi kamu lupa, tadi bawa uang berapa ya? Nah, inilah aljabar. Mencari nilai yang hilang, dalam bentuk persamaan, X kurang 3.000 sama dengan 8.000, kita tinggal balik prosesnya, X sama dengan 8.000 tambah 3.000, jadi ketemu deh, tadi kamu bawa 11.000. Aljabar memberi kita cara untuk menata masalah dalam bentuk simbol, lalu memecahkannya secara logis, bukan dengan menebak-nebak. Dan dari sinilah nanti lahir segala bentuk teknologi pemrosesan data hingga komputasi yang kita pakai hari ini. Aljabar itu seperti punya kotak kosong, tapi kamu bisa menebak isinya cuma dari petunjuk di sekitarnya. Kita tidak selalu butuh angka pasti di awal, cukup tahu hubungannya, dan sisanya tinggal ditelusuri.
Disitulah kekuatan aljabar, ia memungkinkan kita menyelesaikan soal yang belum jelas, secara logis. Inilah mengapa aljabar disebut sebagai bahasa universal untuk pola, mau menghitung, memprediksi, atau membuktikan sesuatu, aljabar bisa bicara. Bahkan sebelum komputer tahu apa itu 0 dan 1, manusia sudah pakai huruf dan simbol untuk bicara dengan logika. Setelah berkembang pesat di dunia Islam, terutama lewat karya Al-Khwarizmi, ilmu aljabar mulai merambah Eropa, tapi jalan masuknya tidak langsung. Ia menyeberang melalui berbagai perantara, dari Andalusia di Spanyol, ke Sisilia, hingga akhirnya diterjemahkan oleh para sarjana Eropa dalam bahasa Latin. Salah satu momen penting terjadi pada abad ke-12, saat Liber Abaci ditulis oleh matematikawan Italia bernama Fibonacci. Buku ini memperkenalkan angka Hindu Arab ke dunia barat, angka 0-9 yang kita pakai sekarang, dan juga dasar-dasar aljabar. Ini sekaligus mulai menggantikan sistem angka Romawi. Dengan angka yang lebih efisien dan sistem aljabar yang fleksibel, para pemikir Eropa mulai punya alat yang lebih canggih untuk memahami dunia. Disinilah awal mula revolusi ilmiah. Tanpa aljabar, kita mungkin tidak akan punya fisika modern, teknik, atau bahkan ekonomi seperti sekarang. Ilmu pengetahuan yang tadinya hanya bersifat filosofis mulai berubah jadi eksak, terukur, dan bisa diuji. Jadi bisa dibilang, ketika Eropa mulai bangkit dari abad ke-8, salah satu bahan bakarnya adalah aljabar, warisan dari dunia Islam yang diterjemahkan, dikembangkan, lalu jadi fondasi bagi kemajuan dunia barat. Kalau mendengar kata aljabar, yang terbayang biasanya ya pelajaran sekolah, X tambah Y sama dengan Z, rumus kuadrat, atau soal ujian yang bikin bingung. Tapi dibalik semua itu, aljabar ternyata adalah fondasi dari dunia digital yang kita pakai setiap hari, termasuk komputer, enkripsi data, dan algoritma. Mari kita mulai dari komputer. Komputer pada dasarnya bekerja dengan logika, benar atau salah, hidup atau mati, 1 atau 0. Nah, logika ini sangat bergantung pada struktur aljabar, khususnya aljabar Boolean, yang ditemukan oleh George Boole di abad ke-19. Aljabar Boolean hanya mengenal dua nilai, true dan false. Tapi dengan dua nilai ini saja, komputer bisa membuat keputusan, menjalankan program, hingga memainkan video favoritmu di YouTube. Sekarang bayangkan kamu mengirim pesan ke teman lewat WhatsApp. Untuk menjaga agar pesan itu tidak bisa dibaca orang lain, sistemnya menggunakan enkripsi. Enkripsi modern, seperti RSA atau AES, menggunakan struktur matematika yang rumit, banyak diantaranya berbasis aljabar abstrak, seperti teori grup dan medan. Singkatnya, aljabar membantu mengacak pesan sedemikian rupa, hingga hanya penerima yang punya kunci bisa membacanya. Dan yang paling menarik, algoritma. Kata algoritma sendiri berasal dari nama Al-Khwarizmi, sang bapak aljabar. Dalam dunia komputer, algoritma adalah serangkaian langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu tugas. Hampir semua aplikasi yang kita pakai, dari pencarian Google sampai rekomendasi TikTok, dijalankan oleh algoritma, dan semua algoritma ini, secara tidak langsung, adalah warisan dari cara berpikir sistematis yang dikenalkan oleh aljabar. Jadi kalau kamu pernah bertanya-tanya kenapa pelajaran aljabar itu penting, ingatlah, tanpa aljabar, tidak ada komputer, tidak ada internet, dan mungkin tidak ada meme yang bisa kamu scroll tengah malam. Di masa Al-Khwarizmi, aljabar digunakan untuk menyelesaikan persoalan warisan, menghitung zakat, atau merancang tata letak bangunan. Semua itu dikerjakan dengan pena dan kertas, dan tujuannya sangat praktis, memastikan keadilan, akurasi, dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, aljabar menyusun grafik 3D dalam video game, menggerakkan animasi film, menganalisis pergerakan pasar saham, hingga memprediksi tren media sosial lewat data yang terlihat acak, tapi sebenarnya punya pola. Kalau dulu simbol X hanya digunakan untuk mencari jawaban soal matematika di kelas, sekarang X adalah bagian dari sistem dalam kecerdasan buatan, membantu mobil otonom membaca jalan, memahami rambu lalu lintas, bahkan mengenali wajah pengguna ponsel.
Esensinya tetap sama, mencari yang tidak diketahui, menyusun logika dari ketidakteraturan, tapi skalanya sudah sangat jauh berbeda. Dari simbol X kecil yang dulu ditulis oleh ilmuwan muslim, hingga miliaran baris kode komputer hari ini, semuanya saling terhubung dalam satu benang merah, aljabar. Ia bukan hanya pelajaran sekolah, tapi fondasi peradaban modern, dan hebatnya, semua itu dimulai dari satu buku kecil di Baghdad, ditulis 1000 tahun lalu, namun membentuk dunia kita hari ini. Bayangkan, simbol-simbol yang dulu hanya ditulis di atas perkamen dengan tinta dan bulu pena, sekarang menjadi fondasi miliaran sistem komputer yang menjalankan dunia. Semua berawal dari satu hal sederhana, rasa ingin tahu manusia, tentang hubungan, tentang pola, dan tentang logika di balik dunia ini. Aljabar bukan hanya sejarah, ia adalah bahasa universal yang menjembatani masa lalu dengan masa depan, dan mungkin, tanpa kita sadari, setiap kali kita membuka smartphone, menyusun data, atau bahkan sekadar menyalakan lampu otomatis, kita sedang menyentuh jejak-jejak pemikiran para ilmuwan berabad-abad lalu. Jadi, lain kali saat kamu melihat simbol X atau Y di papan tulis, ingatlah, di balik simbol kecil itu, tersembunyi kekuatan besar yang membentuk peradaban. Sampai jumpa di video Palawa Fax berikutnya.